Kita mulai. Sambil yang nggak PM di delete supaya bisa ikut. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sehat. Ini ya, lepas lagi. Alhamdulillah. Handphone. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman, saudaraku seiman, seislam, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Terus kita berusaha untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan cara apa? Ya. Asyukru ta'atul mun'im. Ya, ulama mengatakan syukur itu hakikatnya dengan mentaati. Siapa? Mentaati zat yang telah memberikan kepada kita nikmat. Ta'atul mun'im. Ya, hakikatnya bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah, kalimatus syukur, tetapi konsekuensi daripada syukur itu sendiri adalah menjalankan segala macam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita ini adalah dalam rangka menyambut ya bulan yang kita nanti. Bulan yang siogianya seorang muslim dan muslimah itu senang menyambutnya, semangat dan gembira, sukacita dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Baik. Para ulama, ya, ulama salaf
itu dalam kitab Lataif Ma'arif oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ya, ketika beliau membawakan keterangan dari Mu'alla bin Al-Fadl, ya, ulama tabi'in yang mengatakan kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur an yuballighahum Ramadan, yad'unahu sittata ashhur an yataqabbala minhum. Ya, ulama-ulama salaf itu dahulu para sahabat 6 bulan sebelum datang Ramadan doa. 6 bulan sebelum bulan Ramadan berdoa agar bisa diperjumpakan dengan bulan Ramadan. 6 bulan. Kita 6 hari. Berapa hari lagi sekarang? Tanggal berapa, Mas? 21 Sya'ban, berarti sekitar kira-kira 8 atau 9 hari lagi. Doa. Ya. Untuk dipertemukan atau diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Artinya rindu. Rindu sekali. Lama nggak jumpa. Ya. Lama tidak jumpa. Kita mengharapkan pertemuan dengan bulan Ramadan ini. Para salaf, para sahabat berdoa 6 bulan sebelumnya pengen ketemu dengan bulan Ramadan. Kemudian yad'una sittata asyhur an yataqabbala minhum. Kemudian doa 6 bulan pasca Ramadan 6 bulan doa supaya amalan yang dilakukan, diamalkan di bulan Ramadan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa sebagian sahabat, ya, beliau mengatakan atau mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ayo ikuti. Allahumma sallimni ila Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Wa tasallamahu minni mutaqabbala. Wa tasallamahu Wa sallamahu minni minni mutaqabbala. mutaqabbala. Artinya Allahumma salim ya, salimni ila Ramadan. Ya Allah, ya, perjumpakan aku dengan bulan Ramadan. Ya. Wa salimli, dan antarkan Ramadan kepadaku. Wa tasallamahu minni, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Ya. Baik. Itu kerinduan para sahabat dengan bulan Ramadan. Dan semoga kita, katanya yang bermanhaj salaf, ya, bermanhaj salaf kan bermanhaj dengan manhajnya para sahabat. Demikianlah manhaj salaf ketika mereka, ya, berjumpa dengan bulan Ramadan. Rindu, ya, dan senang dan siap siaga untuk betul-betul memaksimalkan, ya, ketaatan di bulan Ramadan. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari mengatakan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Baik, sebelum kita masuk bulan Ramadan, beberapa hari ini kita akan sampaikan masalah-masalah, ya, kaitannya dengan ibadah di bulan Ramadan supaya apa? Supaya, ya, diterima di sisi Allah amalan kita. Sedangkan kita tahu bagaimana syarat diterimanya amal. Apa, Mas Hendra? Sebutkan. 1. Ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti petunjuk Nabi. Mengikuti petunjuk Nabi SAW. Baik, dalilnya apa? Ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Baik. Ya. Ada lagi yang lebih spesifik? Ikhlas apa dalilnya? Ayo yang lain. Mas Erwin, Mas Alam. Wa ma Mas Ayah. umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Baik, bagus ini. Ini adalah dalil wajibnya seseorang beribadah atas dasar ikhlas. Apa itu ikhlas? Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
La sum'ata wala riya'a fiha. Tidak boleh sum'ah, tidak boleh riya dalam kita beribadah. Betul-betul dibersihkan dari segala macam motivasi-motivasi dorongan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nanti ibadah ya kita kerjakan di bulan Ramadan. Makanya ada dalam hadis man soma, apa lanjutannya? Ramadana imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min. Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan iman. Di antara iman yang paling baik adalah ikhlas. Iman itu kan cabang-cabang kan? Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu cabangnya 70 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi cabang daripada keimanan, perkataan la ilaha illallah. Kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas. Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Dan yang paling ringan iman itu adalah menyingkirkan gangguan daripada jalan. Ini poin bahasanya bulan Sya'ban sudah pernah saya sampaikan sebelumnya ya, pas awal-awal Sya'ban. Kemudian keutamaan bulan Ramadan nanti akan kita bahas. Ancaman bagi mereka yang meninggalkan puasa dengan sengaja, niat berpuasa, sunnah-sunnah puasa, kemudian perkara yang diperbolehkan untuk shaimu, orang-orang yang berpuasa. Baik, ini sudah saya sampaikan singkat saja ya tentang bulan Sya'ban. Tersisa beberapa hari. Tanggal berapa sekarang, Mas Fai, Sya'ban? Bismillah. 20 hari. Baik, 21. Syukron. Biar kita intibah. Intibah itu menghitung mundur. Kalau bisa itu dihitung mundur juga tuh. Bukan hanya apa UN. Kalau dulu UN itu hitung mundur. Nah, ini kita hitung mundur juga dong Ramadan. Iya. Biar, wah, ini bikin PM mulu. Nggak gurunya, nggak muridnya. Ramadan lah biasa aja. Jangan dianggap biasa gitu loh. Pokoknya luar biasa. Itu gegap gempita. Berarti berapa hari? Luar biasa. Iya, Amin berapa gitu loh. Masya Allah, iya betul. Iya. Diingatkan, keluarganya juga sama, Ami. Yang punya Umi ya. Yang belum nanti calon Uminya jangan ya, nggak boleh, haram. Ya, nanti istrinya atau adiknya atau orang tuanya siap-siap bulan Ramadan sebentar lagi. Kurang 9 hari lagi. Iya kan 9 lagi? Nah itu. Hitung mundurnya lebaran doang nanti. Wah, alhamdulillah. Sudah bentar lagi, kurang 29 hari lagi lebaran. Masya Allah. Wah, ya lebaran baru dihitung. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, dari perkataan Muhalla ya, seorang tabi'in di kitabnya. Para sahabat manhaj salaf itu dari 6 bulan itu sudah hitung mundur itu. Dari 6 bulan sebelum Ramadan sudah hitung mundur doa tiap hari. Allahumma salimni ila Ramadan, wasallim li Ramadan, wa tasallamahu minni mutaqabbala. Baik. Dinamakan bulan Sya'ban karena banyak orang berpencar-pencar mencari air atau berpencar-pencar pencar-pencar di gua setelah lepas. Ya, ini secara bahasa ya, Sya'ban itu dikatakan Sya'ban seperti Sya'ab itu berpencar. Bulan Sya'ban termasuk bulan yang mulia sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadisnya banyak ya. Seperti Usama bin Zaid, dari sahabat Usama bin Zaid. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau puasa dalam 1 bulan dibanding bulan-bulan yang lain seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, saya tidak melihat engkau paling banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban.
Beliau menjawab itu adalah bulan yang banyak manusia melalaikannya, terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Dia adalah bulan amal-amal diangkat menuju Rabbul Alamin. Dan saya suka jika amalanku ketika dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan berpuasa. Ini di antara hadis. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang seyogianya untuk mengoptimalkan amalan sunnah seperti memperbanyak puasa, baca Quran, mengerjakan amalan soleh. Ya, di sela-sela antum sibuk dengan PM, sibuk dengan mengajar, sibuk dengan keluarga, sisihkan waktu untuk mulai pemanasan. Baca Qur'annya, qiyamul lailnya, puasanya, dan yang lain-lain. Supaya siap ya. Supaya siap dan lebih maksimal, lebih banyak lagi dikerjakan nanti. Menjauhi perbuatan syirik. Ya, di bulan Sya'ban ini ya, menjauhi perbuatan syirik dan larangan bermusuhan. Kemarin hadisnya sudah saya bacakan waktu KIP kemarin ya. Waktu KIP. Ya. Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami' khalqi ila li musyrikin aw musyahid. Sungguhnya Allah muncul di pertengahan bulan Sya'ban dan mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan musyahin. Musyahin itu adalah orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya sesama kaum muslimin. Kemudian bulan Sya'ban, jauhi kemaksiatan. Taubat. Ya, jauhi kemaksiatan. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhi kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah diajarkan. Ya. Seperti padusan, mengkhususkan ziarah sebelum bulan Ramadan dan sebelum masuk Syawal, yaitu Lebaran. Ya, akhirnya pasar bunga itu, banyak ramai. Bukan tidak boleh ziarah, tetapi mengkhususkan ziarah sebelum bulan Ramadan dan sebelum masuk di Lebaran, ya apa namanya 1 Syawal itu tidak ada, mengkhususkan. Ziarah kapan saja boleh. Kuntu nahaitu an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu dilarang ziarah kubur, sekarang berziarah. Ini syariat ziarah kubur ada. Yang tidak ada adalah mengkhususkannya. Baik. Kaum salah menghidupkan sunnah pada pertengahan bulan Sya'ban dengan cara sholat pada malam tersebut dan tidak dilakukan secara jamaah seperti berkumpul menghidupkan masjid. Tidak ada sholat alfiyah, tidak ada sholat raghaib di malam pertengahan Sya'ban. Ya, tidak ada dari Rasulullah SAW. Sunnahnya. Hukum tradisi mengirim pesan ucapan maaf-maafan menjelang Ramadan. Ya, yaitu meminta maaf tanpa sebab dan dilakukan kepada semua orang yang ditemui. Maaf ya, baru kenal. Maaf ya, loh, baru kenal. Ya, tidak ada. Ya. Kemudian definisi dari syak. Oh, yaumus syak. Ya. Yaumus syak itu adalah hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban. Nah, syak dinamakan syak itu meragukan. Apakah ini tanggal 30 atau tanggal 1 Ramadan? 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Nah, sudahlah. Antisipasi. Antisipasinya sudah. Kita puasa di bulan Sya'ban tanggal 30 ini. Antisipasi kalau ini sudah masuk Ramadan. Nggak boleh seperti itu. Ya, barang siapa yang puasa di bulan di hari Syak, faqad asa Abul Qasim. Maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpuasa pada hari Syak sebaiknya ditinggalkan agar menjadi pemisah antara Sya'ban dengan Ramadan, kecuali bagi yang memang memiliki kebutuhan seperti qadha yang terbiasa di puasa Senin dan Kamis. Ya. Artinya karena sudah biasa Senin Kamis seperti biasa, sudah nggak masalah. Tapi kalau udah nggak pernah puasa, tiba-tiba puasa di tanggal 30 Sya'ban, ini terlarang. Memulai puasa dan berhari raya mengikuti pemerintah setempat. Karena ini perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Nabi mengatakan saum adalah hari di mana kalian saum. As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma ya tuftirun. Ya. Saum adalah di mana kalian itu berpuasa bersama-sama ya. Dan Idul Fitri juga dilakukan bersama-sama. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini yang lain pada ngajar nggak? Itu sih Mas. Oh, ngajar ya. Oh, oke. Ramadan. Alhamdulillah. Ramadan 1444 Hijriah. Sudah berapa kali Ramadan, Mas? Antum selama hidup? Berarti 30 ya. 30 umur Nah, ya, misalnya kan balik aja. Dari umur balik aja. balik umur berapa ya? 12 lah. 12. 12. Oke, sekarang umurnya? Itu nggak apa-apa. 30 berapa ya? 33 ya. 33. Masih muda ya. 33 kurangi 12 Mas berapa? Paling cepat. 21. 21 kali, Masya Allah. Coba kalau dapat Lailatul Qadar terus tuh. Ya kan? Coba. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Berarti 8 sama dengan 83 tahun, 3 bulan. 83 kali 20 aja udah berapa tuh? Kali 21 loh tadi. Kalau 83 kali 10, 830. Kali 2 udah 1.600-an sekian. Luar biasa. Umur belum sampai 83 tahun tapi udah kalau misalnya Lailatul, makanya itu iktikaf luar biasa. Ya. Untuk apa? Berlomba-lomba mencari Lailatul Qadar. Masya Allah ya. Nah, sisa umur kita ini ya cari dengan mencari apa? Lailatul. Keutamaan bulan Ramadan. Loh ini sudah langsung deh. Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan syahrul Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an di dalamnya. Al-Qur'an diturunkan untuk apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia. Huda. Petunjuk. Sebagai buku petunjuk ya bagi mereka yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Harus dibuka buku petunjuknya. Harus itu. Ya kan? Beli mobil ada buku petunjuk. Beli motor buku petunjuk ada. Beli apa semuanya ada buku petunjuk. Ada buku petunjuk. Ya. Bahkan beli mie goreng aja ada petunjuknya. Ya kan? Iya, mie goreng ya kan. Iya kan? Apalagi mie rebus dan yang lainnya. Gimana cara masaknya? Ya. Gimana cara mie goreng kok? Harusnya kan kok direbusin. Harusnya digoreng. Kasih minyak penuh nggak goreng. Kan mie goreng gitu kan. Ya. Tapi tidak sesuai dengan SOP-nya, tidak sesuai dengan buku petunjuknya. Sesat itu. Mie goreng kok direbus. Nah, ya. Ala kuliah. Ya, semuanya harus merujuk kepada Al-Qur'an. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dan penjelas ya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wal furqan, dan sebagai al-furqan. Apa arti al-furqan? Pembeda antara apa? Hak dan batil. Antara tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, taat dan maksiat, halal dan haram. Itu. Insyaallah. Quran itu kalau dibaca wah nikmat. Semakin capek semakin nikmat sebenarnya. Ya, semakin capek semakin nikmat. Pokoknya ada sesuatu yang obat betul itu. Obat betul, syifa lima fis sudur. Sebagai obat di dalam itu. Bulan pengampunan dosa. Ya, walillahi utaqa minan nar wa dzalika
kullalailah min Ramadan. Nabi mengatakan setiap hari Allah itu membebaskan hambanya dari api neraka setiap malam di bulan Ramadan. Bulan dikabulkannya doa dan pembebasan dari api neraka. Tadi hadisnya sudah ya. Saya bacakan. Nabi SAW pernah mengatakan bahwa setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan itu ada dakwatun, ada doa yang diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Ya, setiap hari, setiap malam. Setiap hari, setiap malam, ya. Bahkan Nabi juga pernah mengatakan ada 3 doa yang tidak ditolak. Ada 3 doa yang tidak ditolak, di antaranya as-shaimu hatta yuftir. Orang yang puasa sampai dia berbuka, ya. As-shaimu hatta yuftir. Ya. Sepanjang hari ya? Setiap hari. Setiap hari, setiap malam dakwatun, ada doa yang tidak ditolak atau doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ini keutamaan ya. Ramadan. Bulan dikabulkannya doa dan pembebasan dari api neraka setiap malam. Setiap malam kalau pembebasan dari neraka itu setiap malam. Baik. Terus apa ini? Pahala umroh di bulan Ramadan seperti haji. Ini poin-poinnya aja. Sebenarnya ada hadisnya ya. Ada hadisnya ini. Al-umratu fi Ramadan kahajjah, seperti hajjah ma'i. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang umroh di bulan Ramadan, mau awal, mau tengah, mau akhir, maka seperti haji bersama. Seperti haji bersama. Ini umroh. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk umroh. Ya. Umroh dan haji. Oh ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya? Masuk ke 45 orang. Oh. Yang nggak harus, jangan dibatasi dengan 45 orang. Hitungan Allah itu, nah itu hitungan Allah nggak terbatas. Ya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan ya segala solusinya, makhraja. Ya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Ya, kayak kemarin teman saya itu ketemu di jalan aja sama temennya. Antum umrah biasa ya? Anak transfer deh. Itu. Iya, tiba-tiba ketemu di jalan. Antum pengen umrah? Iya pengen lah. Udah daftar anak transfer. Nah, tuh. Iya kan? Iya. Ada OB di waktu di Libya itu ada. Dihajikan, Masya Allah kan. Gitu. Jadi begitu konsepnya. Konsepnya. Ya. Husnudzon dengan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini di poin yang keberapa nih? Ketiga. Bulan dikabulkannya doa. Antum pengen apa? Pengen haji, pengen umroh, sudah minta sama siapa? Sama Allah, cukup sudah. Sama Allah. Baik melewat di sini, pintu Allah itu rezeki banyak sekali. Banyak sekali. Yang penting husnudzon dan yakin, insyaallah. Hitungan kita nggak bisa udah sekarang. Hitungan kita dari mana? Duit gitu kan. Tapi hitungan Allah, yang penting kita setiap haji, coba antum sekarang kalau setiap haji antum buka bab haji, itu caranya. Keseriusan kita pengen haji, keseriusan kita mau umroh, buka bab haji, bab umroh ketika musim haji. Gitu caranya. Ya Allah, ya Allah. Mudahkan saya untuk naik.
Dan itu keseriusan kita. Jangan berharap kepada manusia. Betul. Sahih. Itu. Ya. Allahus somad. Apa itu? Allah tempat kita bergantung. Lanjut, bulan di saat setan dibelenggu. Apa itu dibelenggu? Diikat. Pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Nabi mengatakan, idza kana awwalul lailatin min Ramadan, sufidatis syayatinu wa maradatul jin. Ya, wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq min habab. Wa ghuliqat abwabun niran wa lam yuftah min habab. Kama qala sallallahu. Ketika awal malam bulan Ramadan, awal malam. Jadi bulan mana? Malamnya dulu atau siangnya kalau bulan Ramadan? Nah, bagus. Malam. Makanya ketika malam pertama bulan Ramadan langsung diikat setannya. Ya. Dan gembong-gembong jinnya. Dibuka pintu surga, tidak ditutup satupun. Ditutup pintu neraka, tidak satupun dibuka. Wa yunadi munadin ya bagyal khair. Akbil, dan akan ada selalu panggilan, wahai orang yang menginginkan kebaikan, menginginkan ketaatan, ya, sambutlah, bersemangatlah. Nah, ini akbil, semangatlah. Wa ya bagya syarr, dan orang-orang yang menginginkan kemaksiatan, berhenti, stop. Masya Allah ya. Walisa'imu farhatan, orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama, bahagia ketika bertemu dengan ketika berbuka. Yang kedua, ketika bertemu dengan Rabbnya. Senang nggak ketika buka? Favorit itu pokoknya azan maghrib. Favorit itu, masya Allah. Azan maghrib itu luar biasa. Seneng banget. Tunggu. Makanannya sih biasa sih, cuman luar biasa ketika makanan untuk buka itu luar biasa. Masya Allah. Dan bau mulutnya orang puasa itu bau ya, tapi itu insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada wangi misik. Kemudian puasa itu bisa menjadi tameng. Apa sih tameng? Tameng sampai habis tamengnya kan? Tameng itu perisai, Mas. Jadi puasa itu ibarat perisai. Kalau antum dipukul, tangkis kan? Kalau dipukul pakai tameng, pelindung, iya. Kalau ada mobil itu ada sensor. Ketika parkir, gitu itu sensor. Jadi orang puasa itu menumbuhkan sensitivitas terhadap dosa yang dilakukan. Ketika dia puasa, mau lihat, gak enak sama Allah. Kan itu bagus kan? Mau marah, gak enak. Ketika naik motor kan, ada yang motong. Gak enak. Semuanya jadi tameng. Jadi kendali. Jadi rem gitu. Ketika seorang mau berbuat dosa, ada tamengnya ini. Yaitu puasa. Ya, wasaumu junnatun. Ya, Nabi mengatakan, puasa itu tameng, yastajinnu biha al-abdu minan nar, yang akan melindungi seorang itu dari neraka, yaitu amalan-amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam neraka. Dan betul sensitivitasnya, kalau jarang ngaji, jarang baca Quran, jarang puasa, hatinya bebal. Tahu bebal? Keras, membatu. Dibacakan Quran, biasa mendengarkan musik, jarang mendengarkan ayat Al-Quran. Ini keras. Disediakan satu pintu yang namanya Ar-Royyan. Apa Mas Hendra? Ar-Royyan. Inna fil jannati baban. Di surga itu ada sebuah pintu disebut dengan Ar-Royyan, yang dikhususkan untuk as-shaimun. Dipanggil aina as-shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, mereka bangkit dan menuju pintu itu. Ketika semua sudah masuk dari orang-orang yang berpuasa,
selesai semuanya, nggak ada lagi tersisa, ditutup lagi pintu itu. Khusus pintu itu. Hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Dilipat gandakan pahala. Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'asyri amsalha ila 700 dhifin. Nabi mengatakan, setiap amal Bani Adam itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Itu sekalikan 10 aja udah luar biasa. Kita gajinya kali 10 aja udah. Oh, seneng banget. Iya, ini kalau gaji kali 10 aja udah banyak ya. Iya kan? Nah, itu. Jadi umroh bisa, Masya Allah. Ya, dilipat gandakan pahalanya. Sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa fa innahu li wa ana ajzi. Puasa itu milik aku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Saking besar pahala daripada puasa, tidak ada hitungan kelipatannya. Fa innahu li wa ana ajzi. Yada' ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Kenapa? Karena puasa itu dia meninggalkan segala yang membatalkan makanan, syahwatnya dia tinggalkan karena aku. Min ajli. Subhanallah. Dilipat gandakan pahalanya. Kalau dosa, ya dilipat gandakan hati-hati. Ancaman bagi yang meninggalkan puasa. Ada nggak orang Islam yang nggak puasa? Ada nggak? Malah jualan makanan. Hormatilah orang-orang yang nggak puasa. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Orangnya gagah, ya kan? Laki gitu kan. Ya. Kayaknya Islam, ya Islam ini. Nggak kok makan ini ya Allah, tengah hari bolong bulan puasa. Allah. Saya dulu sampai malu saya puasa. Sampai malu karena saya puasa sendirian. Di tempat orang berjualan itu apa namanya tuh? Saya dulu pernah jualan waktu puasa. Ya Allah ya Rabbi, semuanya makan. Wah, mie ayam lah ini. Wah, bulan puasa. Saya sendirian. Ya, yang puasa itu sendirian. Ya Allah, malu sekali saya puasa ya. Allah Ustaz. Ya Allah, ini pernah ya pengalaman. Makanya antum kerja di sini puasa semua. Alhamdulillah di BP puasa semua. Pakai apa namanya? AC lagi di luar panas itu. Benar panas. Kita jualan dulu, Masya Allah. Kita berangkat ya sebelum subuh misalnya. Kalau pasarnya jauh itu. Jauh. Ya Allah ya Rabbi. Antum bersyukur. Dapat hidayah. Hidayah apa? Islam. Nah, di antara rukun Islam adalah puasa di bulan. Ini apa sih ini? Puasa itu rukun Islam yang keberapa ya? Ya. Keempat. Ya, keempat. Baik. Masya Allah. Jadi itu proyek antum ya. Proyek bangunan. Antum bikin bangunan yang besar, kokoh, tinggi. Ya, proyek antum. Sampai mati antum bangun itu. Ya. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5. Jadi proyek pembangunan yang dinamakan dengan bangunan Islam. Baik, ini ancaman bagi orang yang tidak mau puasa nih. Ketika aku Rasulullah tidur, ya bukan Mas Hendra nih tidur. Jangan tidur ya. Ketika Rasulullah tidur, tiba-tiba datang 2 orang yang menggandeng pundakku dan mengajak naik gunung. Pernah naik gunung nggak Mas Hendra? Aku melihat sekelompok orang yang digantung terjungkir. Terjungkir itu gimana caranya? Kepala di bawah, kaki di atas. Ditarik urat tumitnya. Tumit ditarik. Mulutnya dirobek. Robek. Mengalirkan darah. Sakit nggak kira-kira itu? Sariawan aja sakit. Nggak ada darahnya. Apalagi disobek ini. Ya, ini ciri khusus nanti. Na'udzubillah ya, nasallallahu salam. Ya.
Aku bertanya siapa mereka? Dua orang tadi menjawab mereka adalah orang yang berbuka sebelum puasanya selesai. Artinya mereka nggak puasa. Nggak puasa. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Kubro dan Al-Kubro dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Baik, ini adalah ancaman bagi mereka yang nggak puasa, bagi orang-orang Islam. Ya, ya, baik. Nggak seberapa ya, nasi Padang, nasi warteg nggak seberapa. Dengan apa? Dengan surga Allah Subhanahu, ya. Karena surga ini anunya, bayarannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum memberikan dampak negatif bagi mereka yang menyelisihi perintah Allah, di antaranya rezekinya seret, sulit, umurnya pendek, kemudian maksiat mengundang maksiat yang lainnya. Nasallahu as-salamah. Baik. Selanjutnya niat puasa Ramadan. Kapan seseorang itu berniat? Niat puasa itu di malam hari. Di malam hari. Sebagaimana hadis Hafsah. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan, man lam yujmi as-siyam qabla al-fajri fala siyamah. Orang yang tidak mengumpulkan niat puasa sebelum subuh, berarti sebelum subuh itu malam kan? Maka tidak ada puasa baginya. Dari malam hari. Ya. Kemudian kalau dilakukan puasa Ramadan dilakukan saat subuh, maka puasa Ramadan tidak sah. Khusus puasa Ramadan, puasa wajib harus dilakukan sebelum subuh. Niat di mana? Di dalam hati. Tidak perlu dilafatkan. Selama seorang sudah memiliki keinginan untuk puasa sebelum subuh, maka dianggap niat. Ya, tidak perlu diucapkan nawaitu sauma ghadi an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhulillahi ta'ala. Itu enggak ada Allahu Akbar. Itu sholat. Ya, pokoknya di dalam hati saja ya. Dalam hati. Kan sahur itu udah niat puasa, ya sudah cukup. Apa? Habis sisa boleh. Boleh, pokoknya malam. Makanya niat itu pertama harus azam. Azam itu artinya tidak ragu-ragu. Pokoknya puasa. Ya udah. Wah, besok puasa enggak ya kira-kira ya? Lihat kondisi enggak ada puasa Ramadan kok kayak gitu. Ya harus puasa. Kemudian ditakyin. Takyin itu puasa wajib. Besok puasa sunnah aja kali. Bulan Ramadan kok puasa sunnah? Enggak boleh. Harus ditakyin. Kemudian tabyid harus dilakukan pada malam hari, tabyid. Kemudian tajdid setiap malam. Oh, saya puasanya satu paket, Ustaz. Gimana? 1 bulan saya paketin. Jadi ya udah, saya niatnya di tanggal 1 saja. 1 Ramadan ini untuk sekali 1 bulan. Satu niat untuk 1 bertidak boleh. Harus setiap malam. Berdasarkan hadis Hafsah tadi. Man lam yujmi as-siyam qabla al-fajri fala siyam. Barang siapa yang belum mengumpulkan niat puasa malam hari sebelum subuh, maksudnya maka tidak ada puasa baginya. Begitu. Paham? Apa? Sunnah puasa. Judulnya di mana sih ini loh? Sunnah puasa. Tadi apa tadi, Mas? Niat ya? Salat sah itu ya, salat sah puasa. Kalau rukun puasa? Kalau tadi salat sah puasa niat. Kalau rukun puasa adalah meninggalkan segala yang dilarang atau meninggalkan pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu rukun puasa cuma 1. Rukun puasa cuma 1, meninggalkan pembatal-pembatal puasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya mata. Sekarang sunnah puasa. Sahur. Sahur, Mas. Bangun. Sahur, oke, sahur. Gimana sahur? Wah, males Ustaz. Ngantuk.
Tapi tetap harus dilakukan karena sahur itu keutamanya pertama berkah. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Hadis riwayat Bukhari Imam Muslim. Bersahurlah karena sahur itu berkah. Apa sih berkah itu? Berkah itu kasratul khairi wa dawamuhu. Yaitu kebaikan, pahala dan ya terus-menerus pahala itu akan melimpah. Bukan hanya makan doang, tetapi ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala. Kemudian Allah dan para malaikat memberikan selawat kepada orang-orang yang bersahur. Kemudian waktu sahur merupakan waktu istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang beriman adalah selalu beristighfar ketika waktu sahur. Banyak berdoa di situ. Kapan waktu sahur dimulai? Dimulai dari sepertiga malam terakhir. Berarti dibagi 3 malam itu. Gimana caranya? Dari maghrib sampai subuh itu berapa jam? Dibagi 3. Dari maghrib sampai subuh. Dibagi 3. Berarti sepertiga yang terakhir. Jam berapa ya Mas? 4 Bagi 3, berapa jam kira-kira? 10:30. 10 jam 30 menit. 10 jam 30 menit. Kalau 3 aja 3 jam. Kalau 9 itu 3. Berapa itu? Nggak nyampe 4 jam ya? Iya. Nggak nyampe, kan cuma 10 ya. Ya 3,5 jam paling ya. Kalau 3,5 jam. 3,5 jam. Hitung mundur aja dari 3 jam dari subuh. Subuhnya jam berapa sekarang? 4:30. Hitung mundur 3 jam. 3:30, 3:30, 3:30, 2:30. Itu mulainya kan? 2:30. Gitu aja paling. Ya, itu. Jam 1:30 bangun masak ya. Ngangetin. Jam berapa itu? Kalau kemalaman ya, biasanya 3:30 ya. Baru makan ya. 4. Saya nggak masak. Kalau mendengar azan masih makan, gimana ini? Ya, boleh nggak? Yang jelas gini, dalam hadis Nabi SAW, ya jika azan sahabat Bilal, maka makan dan minum. Kalau sudah azan sahabat Ibnu Ummi Maktum, jangan makan dan jangan minum. Karena itu sudah masuk waktu subuh. Itu akhir daripada seorang sahur itu, yaitu azan subuh. Sudah pokoknya azan subuh, udah nggak boleh makan minum. Usahakan. Ya, usahakan. Ya. Adapun hadis idza sami'a ahadukum nida wal ina ala yadi falayadu hatta yaqdi hajatahu minhu. Ada satu hadis, jika kalian mendengar azan sedangkan piringnya masih dipegang, masih makan, maka jangan diletakkan sampai dia selesaikan. Kalau para ulama menjelaskan di situ, kalau yang azan itu meragukan di sini maksudnya biasanya dia ini kecepatan deh ini. Gitu. Kalau memang sudah mu'taman artinya sudah siqah, ini sudah masuk waktunya. Apalagi yang azan bukan orang. Yang azan biasanya sudah waktu HP. Itu agak lebih siqah, itu malahan yang di HP mesin. Iya. Kalau nggak tidur, mesin nggak bisa tidur. Ya khairan insyaallah. Ya itu dimaknai seperti itu. Kalau puasa sunnah itu sahur sunnah juga nggak sih? Untuk puasa sunnah. Hukum sahur itu sunnah. Baik untuk puasa Ramadan atau untuk puasa sunnah. Artinya kalau seorang itu kesiangan di bulan Ramadan nggak sahur, lalu dia lanjutkan puasa, maka tidak mengapa, tidak berdosa dan tidak membatalkan puasa. Berkahannya sama Ustaz dengan puasa yang Sama. Maksudnya apa? Yang puasa sunnah sama puasa yang wajib? Iya. Untuk sahurnya? Iya. Sama. Usahakan sahur walaupun puasa sunnah. Berlaku itu. Berlaku berkahnya betul. Iya. Baik, ini tadi ya yang
Orang yang minum, makan pas azan tadi ya. Nah, makanya kalau lagi imsak itu biasanya 10 menit sebelum azan. Apalagi bukan azan itu. Hadis itu bukan, masih boleh. Masih boleh seorang untuk makan. Walaupun sudah ada teriakan karena imsak yang sesungguhnya adalah ketika azan subuh. Puasa itu artinya al-imsak. Puasa itu sendiri namanya al-imsak. Imsak itu arti puasa. Ya, saya bacakan ya. As-siyamu wal imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati. Pengertian daripada puasa adalah al-imsak. Imsak itu menahan diri dari segala pembatal puasa. Apa yang membatalkan puasa? Makan, minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja batal nggak? Enggak. Kalau pura-pura Aja. pura-pura nggak sengaja, pura-pura nggak sengaja itu pura-pura lupa ya. Ya. Kalau lupa nggak batal ya, tidak batal. Ya. Apa hadisnya ya? Barang siapa ya yang makan dan minum nasiya wa huwa shaimun. Barang siapa yang lupa dia sedang puasa fa'akala aw syariba, lalu dia makan. Kebiasaan sih. Biasaan jam 7 ambil, pokoknya otomatis itu. Udah otomatis itu. Bangun gitu, ambil apa namanya? Nasi, langsung ini masih ada ini. Makan satu piring. Bikin susu segelas, minum air putih. Masya Allah. Wah, saya lupa. Oh, ini kalau lupa beneran maka Nabi mengatakan ya fa'in nama at'amahullah wa saqa. Maka sungguh Allah memberikan makan dan minum untuknya rezeki, masya Allah ya. Ini sudah apa namanya? Satu piring belum sempat minum Ustaz. Lupanya nanggung ini. Terus gimana Ustaz? Ya tetap harus berhenti. Yang pertama tadi rezeki. Makannya satu piring rezeki. Minumnya belum sempat, itu belum rezeki itu namanya. Itu belum rezeki itu. Rezeki nanggung ya. Ya Allah. Bersyukurlah. Udah satu piring, belum sempat minum, nggak bersyukur. Ya Allah, Ustaz. Gitu. Ini nanggung lupanya. Ya, nggak boleh itu ya. Sunnah selanjutnya, bersegera berbuka. Insya Allah semuanya bersegera ya. Nungguin ya. Sudah nungguin azan subuh sih. Ya. Itu baik juga masalah takjilul fitr. Ya, takjilul fitr apa artinya? Takjil. Makanya jadi apa? Ini makan takjil ini. Takjil ya. Makan buka. Padahal takjil itu adalah menyegerakan. Takjilul fitr. Menyegerakan al-fitr. Al-fitri itu fa, to, ro. Fitri itu berbuka. Ini hadisnya ya. Senantiasa berada dalam kebaikan, pahala, dapat pahala. Makan dapat pahala. Itu Masya Allah. Senantiasa berada di atas sunnahku. Ini diantara keutamaan berbuka. Senantiasa berada dalam kemenangan agama Islam karena hal ini menyelisih Yahudi dan Nasrani dalam berbuka puasa. Ini keutamaan daripada menyegerakan berbuka. La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama dia itu mempercepat bukanya. Ditunggu-tunggu Mas Hendra nggak buka, nggak azan. Ternyata dia buka duluan. Pertama teh, 2 sirup, terus kolak, terus gorengan, nasi. Waduh, ditungguin azan nggak azan. Kalau wajib itu kan minum dulu apa diazan dulu Ustaz? Boleh minum dulu, boleh. Ya. Ke satu udah masuk nih. Kan terbit tenggelam matahari. Udah tenggelam nih. Minum ya. Jangan banyak-banyak ya. Satu gelas. Jangan yang lainnya. Ya udah, habis itu azan. Untuk kan dia amanah. Amanahnya muadzin untuk azan di waktu sholat ketika sudah masuk waktu sholat. Amanahnya seperti itu. Ya. Nanti dia berkhianat tuh. Muadzin umana ya. Muadzin itu orang-orang yang amanah.
Cara berbuka puasa. Apa ini? Banyak doa dulu nih. Nunggu buka ya. As-shaimu hatta yuftir. Banyak berdoa pada siang hari atau malam hari di bulan Ramadan terlebih waktu sesaat sebelum berbuka puasa. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Menghindari apa ini? Ngabuburit apa artinya? Buka puasa bersama. Hah? Bukan. Muter-muter. Oh, muter-muter. Ngabuburit muter-muter ya. Muter. Oh. Cuci mata. Waduh, itu bukan Dari takjil ya. khilafus sunnah ya. Tapi antum nggak kalau puasa pulang cepat ya, cepat jam 5. Oh iya. Pulang sambil ngabuburit tuh. Oh iya. Enggak ngabuburit saat ini pulang. Tapi sekalian ngabuburit. Baik dah, pulang lah. Cari bukaan ya. Masya Allah. Berbuka puasa sebelum mendirikan sholat ya. Buka dulu sebelum sholat. Jangan puasa dengan kurma basah ya. Rutop. Kurma basah itu rutop. Kalau nggak ada kurma basah, kurma tamer. Kalau nggak ada tamer apa? Air. Kalau nggak ada air. Jadi ini yang sunnah ya. Ini kurma ini sunnah. Sing wajib apa gorengan? Indonesia. Jadi untuk ini aja katanya. Yang penting gorengannya 2 piring, kurmanya 1 biji. Iya. Biasa begitu. Oh biasanya gitu. Masya Allah. Formalitas. Masya Allah. Kemarin beli kurma sekilo mas. Apa 2 kilo itu? Sisa banyak. Gorengan 5 kilo habis. Indonesia. Masya Allah. Ya nggak apa-apa deh. Kita belum terbiasa dengan kurma ya. Ya, kita biasakan. Saat berbuka puasa, apa ini? Membaca bismillah, kemudian berbuka dulu, akan minum, lalu baca doa zahabat dzama'u wa btallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Apa artinya telah hilang rasa dahaga, urat telah basah. Basah dengan apa? Air. Air sirup lah atau air yang mana ya. Ya, wa thabatal ajru insyaallah dan telah tetap pahala insyaallah. Ini cara berbuka. Ya, baca bismillah, kemudian makan minum, lalu baca ini. Sesaat setelah itu ya zahabat dzama. Tapi jangan lupa ini. Jangan lupa dibaca. Nanti udah khilaf nanti. Sudah lupa ya doanya. Saking senang dan nikmatnya makan gorengan. Lagi membaca Quran, ini sunnah puasa selanjutnya membaca Al-Quran dan bersedekah. Baca Quran, ya Nabi mengatakan, ya Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah SAW adalah manusia ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Dan beliau ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan, ketika hina yalqau Jibril, ketika Jibril menemui Nabi. Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, kemudian mengajari Al-Quran. Setiap malam, Mas. Ya, setiap malam. Jadi baca Quran setiap hari, setiap malam. Ya, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnah. Jadi nggak boleh lepas Al-Quran, pokoknya. Nggak boleh. Ya, fokus kepada Al-Quran. Nih, targetnya. Targetnya antum sebulan minimal sekali. Jangan sampai enggak. Jangan sampai enggak. Dibagi 5. 1 juz dibagi 5. One day, one juz. One day itu sudah masuk naik ya. Day naik ya. Day ini 24 jam misalnya ya. Jadi 2 lembar nih. 2 lembar. Waktu subuh. Nah, waktu subuh. Ini agak mungkin kalau subuh ini. Agak mungkin. Dan waktunya kosong. Zuhur. Nah, ini agak sulit. Gimana Mas? Hah? Berarti antum tapi diusahakan lah, usahakan. Kalau memang nggak bisa, antum prepare di sini stok. Ketika subuh di stok. Nah, misalnya di sini
2 atau 3 lembar di sini. Jadi nanti zuhurnya 1 lembar. 1 lembar aja kan? Nah, 1 lembar ini bisa 1 lembarnya sebelum zuhur, 1 lembarnya setelah setengah lembar. Setengah lembarnya sebelum zuhur, setengah lembarnya setelah zuhur. Gitu. Asarnya apalagi? Apalagi nih asar? Sulit ya. Maghribnya mana nih? Loh, kok isya dulu ini? Kebalik nih. Aduh, ya, ketahuan jadi. Maghrib sama isya. Maghrib masih sulit sini. Enggak ya? Maghrib sulit juga itu. Siap-siap. Iya. Ujiannya Ujiannya berat itu maghrib. Habis terawih. Antum utang berapa ini? Hari ini jangan sampai numpuk utang. Pokoknya sudah ini 1 juz. Berapa lembar nih? 2 kali 5, 10 lembar. 10 halaman ya? 10 lembar. Hah? 20 halaman, 10 lembar. Ya, baik. Kalau halaman berarti ini 4 halaman, 4 halaman, 4 halaman, 4 halaman, 4 halaman gitu ya. Gitu. Bisa. Harus. Ya. Nanti kasih hadiah. Haji bila mampu. Haji bila mampu. Baik. Itu suaranya siapa ya? Sebabnya. Oh, sampai sini ya. Nah, ini sama ini. Waktu yang tersedia dan kadar bacaan Quran. 1 kali 5 halaman, 5 halaman, 5 halaman, 5 halaman. Waktu luang. Oke. Nah, ala kuliah nanti dibaca sendiri. Ini target ya. Biasanya ada aplikasi. Kemarin saya pakai aplikasi. Ada aplikasi khatam Quran. Apa namanya lupa. Nanti kalau ada yang tahu di-share aja di grup ya. Itu lumayan memudahkan kita sampai mana itu. Gampang. Oh, sampai mana ini? Bisa. Di halaman berapa biasanya pakai halaman. Jadi ada progresnya nanti. Nah, antum hari ini misalnya antum style mau sebulan itu berapa kali khatam? Sudah ada di situ nanti. Ya, berarti hari pertama tanggal ini antum sudah harus baca sekian. Ya, sisanya pokoknya hari ini progres hari ini sudah oke atau kurang. Per hari. Per hari ada ininya apa? Progresnya itu ya sudah. Aplikasinya saya lupa, nanti mudah-mudahan ada yang share ya. Kalau ada yang bisa. Aplikasi Khatam Qur'an. Baik, sunnah puasa yang keempat. Jika ada orang yang mencela, maka dianjurkan mengucapkan ana shaim. Saya sedang puasa. Tujuannya apa? Pertama, ya, saya sedang puasa. Jadi nggak bisa saya sedang beribadah puasa. Yang kedua, ya, fungsinya supaya tahu saya ini tidak mau membalas celaannya, caciannya, makiannya, bukan karena saya tidak karena sedang puasa. Ada yang menghalangi yaitu puasa. Ketiga, supaya kita ini sabar. Jangan membalas. Ya, saya puasa ya, nanti tungguin ya maghrib ya. Cari lapangan, nggak boleh seperti itu. Puasa itu maksudnya untuk apa? Mengajarkan kita sabar. Sabar. Ya tungguin ya, nanti habis lebaran ya. Sparring Allah musta'an. Ya salam. Ya. Kemudian yang kelima, memberi sajian buka bagi orang lain. Ya. Manfaat terasa iman, barang siapa yang memberikan iftar kepada orang-orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang puasa tadi, yang diberikan bukaan tadi, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang puasa, ya, orang puasa tersebut. Yang keenam, sholat tarawih berjamaah di masjid. Apa ini? Sunnah puasa. Ya, di masjid. Ini sunnah ya. Nabi pernah mengajarkan di malam pertama, malam kedua, malam ketiga berjamaah di masjid. Lalu berikutnya pada malam berikutnya Nabi tidak sholat di masjid supaya
ya sahabat atau umat ini tidak menganggapnya sebagai sebuah kewajiban. Tapi sholat tarawih di masjid adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabat termasuk Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang menjadikan manusia satu imam di satu waktu. Sholat tarawih di masjid. Umroh di bulan Ramadan tadi sudah ya. Sudah. Hidup umroh Ramadan pahalanya apa? Haji. Seperti haji. Ya, memang dananya juga seperti apalagi akhir Ramadan, malam terakhir iktikaf di sana, wah mahal memang. Dan sulitnya seperti haji, ramai sekali di sana, sulit sekali. Nah, kesulitannya juga lebih banyak, lebih sulit ya, sulitannya lebih sulit kan. Iya, sampai sholatnya di jalan-jalan. Orang biasa aja itu penuh. Sampai soalnya di jalan-jalan itu. Ya, di hotel-hotel. Tapi ininya sambungin. Apa namanya? Audionya sampai. Baik. Jadi sholat di sana di hotel itu Allahu Akbar, imamnya di Masjidil Haram. Gitu. Menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, ini sunnah puasa. Nabi dari hadis Aisyah, karena Nabi ada khulal asyr, Nabi SAW ketika sudah masuk 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, syadda mi'zaruhu. Maka Nabi SAW itu mengencangkan sarung. Oh, berarti nanti saya kencengin satu. Enggak gitu maksudnya. Maksudnya adalah menjauhi istrinya. Dengan apa? Ibadah iktikaf. Kemudian ahya lailahu, Nabi menghidupkan malam-malamnya. Maksudnya apa? Malam biasanya kan mati itu. Tidak ada kehidupan. Hening. Tapi 10 malam terakhir itu ramai. Begadang, betul. Begadang, enggak tidur. Tidur kajian. Tapi alhamdulillah enggak tidur. Satu spiring sudah habis. Pokoknya usahakan lek-lekan. Apa lek-lekan itu? Bahasa ini nih, keren nih lek-lekan. Lek-lekan itu melek. Begadang. Gitu. Terus gimana, Sot? Paginya tidur ya nggak apa-apa. Di subuh misalnya nggak kuat ya tidur. Siang sampai jangan sampai asar sampai buka. Duhur lewat nanti. Wah, kelewatan itu. Duhur bangun, asar bangun. Malamnya siap lagi. Wah, seger lagi. Ya itu kalau iktikaf ya nggak masalah seperti itu. Tidak masalah. Ya ini sunnah. Iktikaf. Mulazamatul masjid, ya. Iktikaf di masjid, bukan di rumah, Ustaz. Iktikaf di rumah. Ini pandemi, Ustaz, jadi iktikafnya di rumah. Nggak ada iktikaf di rumah. Mengeluarkan zakat fitr pada 2 hari sebelum hari raya. Oke. Secara umum banyak ya, berzikir, berdoa, kemudian bersiwak, ya menuntut ilmu juga sama. Isi itu, ya amalan-amalan, ya ibadah ketika iktikaf dengan banyak. Atau banyaklah variasi menu daripada ibadah di bulan banyak sekali dan lain-lainnya masih banyak. Perkara yang mubah, yang boleh ketika seorang sedang puasa. Kuat juga ya. Biarin dulu. Bersiwak di siang hari tidak membatalkan puasa selama siwaknya tidak dimakan. Bercelak dan menggunakan tetes air mata. Celak. Pakai celak. Tetes air mata. Tidak apa-apa. Fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Enggak masalah, enggak apa-apa. Keramas untuk mendinginkan badan. Batal lu, keramas lu. Enggak apa-apa. Mandi. Renang. Suntikan selain infus. Suntikan selain infus. Itu tidak membatalkan puasa, enggak apa-apa. Obat. Nah, kalau infus itu kan makanan. Enggak apa-apa. Berdarah, bekam juga enggak masalah. Mencicipi makanan yang penting tidak ditelan. Ya, mencicipi makanan, ya. Matmadoh itu kumur-kumur.
Istinsyak menghirup air ke dalam hidung. Istinsar kemudian mengeluarkan. Ya, istinsyak itu kalau udah istinsar. Sisa. Itu dikeluarkan lagi. Tapi tidak boleh berlebihan. Ketika puasa tidak sampai dan sini aja udah. Sampai berair mata. Ya. Masuk waktu subuh dalam keadaan junub belum sempat mandi tidak membatalkan puasa. Perkara yang mubah. Lailatas uhillat lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ya. Pada malam bulan Ramadan itu dihalalkan bagi kalian untuk rafat kepada istri-istri kalian. Ya, mencampuri istri. Baik. Mencium dan bercumbu dengan istri selama aman. Selama aman tidak keluar air. Ya. Air mani. Air mani. Ya, hati-hati. Waspada. Berbekam al-hijamah. Itu juga tidak membatalkan puasa. Minyak rambut enggak apa-apa. Ya. Tuh. Tahan. Baik, ini kajian pertama, risalah pertama ya untuk Ramadan. Semoga ana dan antum diberikan kekuatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dibuat program sendiri masing-masing. Qur'annya selesai, apalagi tarawihnya juga selesai, apalagi iktikaf mudah-mudahan ya bisa bisa. Terus pulang kampung ketemu orang tua juga lancar, masya Allah ya. Duitnya, THR-nya juga lancar, jangan boros-boros ya. Nanti pulang ke sini masih ada tabungannya. Jangan lupa bawa oleh-oleh ya buat antum sendiri dah. Kalau sini ya kalau ada, kalau enggak ya kebangetan. Kalau enggak ya kebangetan. Enggak apa-apa Ustaz ya, enggak masalah. Semoga bermanfaat. Ini postesnya antum 1 detik saja udah selesai insyaallah. Gampang. Mudah sekali. Jazakumullahu khair. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.